Ya Habibi ya Muhammad. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari hamba Allah di Probolinggo. Siapakah sosok daripada Kiai Hasan Sepuh Genggong yang sebentar lagi ini khul kata ya Habib? Kiai Hasan Sepuh Genggong, beliau yang saya tahu salah satu dari santri Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Haji Kiai Khalil Bangkalan ini banyak mengeluarkan aulia salihin, di antaranya Kiai Hasan Genggong. Beliau ketika di Bangkalan itu saya dengar banyak berkhidmah daripada belajarnya, khidmah sama kiai. Beliau tinggal di salah satu desa di Probolinggo yang sekarang diberi nama Genggong, desa Genggong, dan pondok pesantrennya yang begitu besar, termasuk pondok pesantren yang sangat besar di wilayah Probolinggo. Ya, ada 2 pondok pesantren besar di wilayah Probolinggo ini, Genggong dan Nurul Jadid, dan masih banyak pondok-pondok yang lain, ada Nurul Qadim, ada Batu Tuja dan yang lain. Kiai Hasan Genggong ini kalau kita lihat, beliau ada beberapa hal yang menonjol ya. Memang hampir rata-rata aulia itu sama, samping orang yang berilmu. Aulia itu orang yang berilmu. Nggak ada wali bodoh, itu nggak ada. Matakhadallahu waliyan jahila. Allah itu nggak akan mengangkat orang bodoh jadi wali. Kalau diangkat maka dikasih ilmu laduni sama Allah. Yang jelas kalau dia jadi wali, dia pasti alim. Kiai Hasan Genggong hidupnya di pondok pesantren kayak Syekhana Khalil Bangkalan, tidak didukung lagi gurunya, ulama aulia. Orang yang alim dan ahli ibadah luar biasa, sehingga kita dengar bagaimana ibadah beliau, istiqomah beliau, bangun malam tidak pernah beliau tinggal. Ketika mendengar adzan panggilan sholat 5 waktu, beliau langsung datangi itu panggilan. Bahkan ketika beliau sakit, kita dengar beliau sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, sakit cukup parah. Tapi ketika mendengar adzan, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alas shalah, langsung beliau bangun sehat, salat fardu, berdiri. Setelah sholat fardu selesai, sakit lagi, tidur lagi, nggak mampu lagi duduk. Tapi ketika panggilan sholat berdiri dia. Masya Allah. Sebagian dari kita sehat, dengar adzan nggak bisa berdiri, tidur. Ini sakit nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, dengar adzan langsung berdiri. Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, beliau wiritan malam tahajud tengah malam ketika beliau sakit keras, tidak mampu untuk berdiri. Dia pukul dirinya, ya nafsu su', wahai nafsu yang jelek, kamu akan mengganggu ibadah saya. La, bangun Habib Hasan dan Saleh, selimutnya dibuang semua, dia sholat. Masya Allah. Hakada awliyaillah, ruhnya mengalahkan jasadnya. Kalau kita kan enggak, jasad kita mengalahkan ruh. Tapi mereka ruhnya mengalahkan jasad, sehingga hukumnya hukum ruh. Jasad nggak bisa bangun, ketika ruh ingin bangun, bangun. Ibadah luar biasa. Ini salah satu contoh. Akhlak luar biasa. Beliau dikatakan tidak mau pakai mobil, katanya seperti itu, pakai dokar. Padahal waktu itu sudah ada mobil. Ketika ditanya kenapa nggak mau naik mobil, satu, takut debunya itu ganggu orang di jalan.
Debunya mobil, kalau ketika mobil kan agak kenceng, lain sama dokar. Dokar nggak ada debunya, kelatak gitu aja. Kalau mobil agak keras, dikit debu, takut ganggu orang yang di jalan, terganggu kena debunya mobil. Kedua, ketika dikelakson itu takut orang itu kaget. Subhanallah, lihat akhlak. Subhanallah. Beliau rahmatnya kepada makhluk Allah luar biasa. Ada orang, beliau punya kebun nangka. Allah, kebunnya dia atau kebunnya orang? Alhasil ada nangka yang sudah dimakan, apa itu, codot itu, kelelawar, udah ada lobang bekas dimakan kelelawar, diambil sama santri atau pencinta beliau, dikasihkan, berarti ini udah masak ini, eman kalau dimakan kelelawar. Masya Allah, ini bekas apa ini, lobang ini? Oh, ini habis dimakan kelelawar, Kiai. Oh, kau ambil? Oh iya, nanti malam dicari lagi sama kelelawar ini. Kasihan dia, nyari nangka ini lagi nggak nemu dan diambil, kembalikan lagi. Saya nggak habis pikir, saya bayangkan gimana orang ini ngembalikan nangka yang sudah diambil. Nangka begitu besar dan berat, dia harus ikat di pohonnya supaya kelelawar itu ketika nyari nangka itu nemu, nggak kehilangan. Rahmat, ya. Siapa yang berbuat semacam ini? Rahmah. Inilah aulia. Di samping ibadah yang besar, rahmah kepada hamba Allah. Kalau sama kelelawar semacam ini, jangan tanya sama manusia, udah. Beliau gak ada cinta dunia di hatinya. Saya katakan demikian dengan alasan beliau itu ada santrinya Kiai Abdul Aziz, tinggal di gunung Rabunan. Alhamdulillah saya sampai ke sana sebelum beliau meninggal dan pernah nginep di gunung itu. Di rumah, sengaja saya nginep di rumah beliau, ingin duduk dengan beliau, ingin melihat keindahan iman dan akhlak luar biasa. Santrinya Kiai Hasan Sepuh yang waktu itu masih hidup, dan saya dengar banyak kiai-kiai Genggong itu datang ke sana. Ala kulli hal, dia cerita, Habib cerita sama saya langsung. Jadi ini yang menyaksikan ini, yang pelakunya ini yang cerita, bukan katanya, dia sendiri. Saya disuruh sama Kiai Hasan Sepuh setiap Ahad itu ada pengajian Ahad pagi. Alhamdulillah sampai sekarang pengajian itu hidup, diteruskan oleh putra beliau alaihi rahmatullah, cucu beliau ya, Kiai Haji Hasan Saiful Islam. Kemudian diteruskan sekarang oleh putra-putra Kiai Haji Hasan Saiful Islam, mudah-mudahan makmur ila yaumil qiyamah insyaallah setiap Ahad pagi. Setelah selesai pengajian, Kiai manggil saya, ada uang di petinya gitu. Cong, nah ini bagikan kepada yang hadir. Yang hadir pengajian itu disuruh ngasih uang. Uang banyak satu peti. Mungkin yang hadir pengajian waktu itu enggak seperti sekarang banyaknya. Kendaraan waktu itu sangat sulit mungkin. Walhasil uang itu dibagi. Saya bagi, Bib. Dia cerita sama saya. Uang yang besar-besar, kalau sekarang nominal 100.000, 50.000, itu enggak saya bagi. Eman, kasihan Kiai. Ini orang udah dapat ilmu, dapat doa, dapat berkah, masih dapat uang lagi. Mungkin Kiai tahu, sudah dibagi nak, sudah Kiai. Semuanya? Belum, enggak semuanya. Bagi semuanya, bagi semuanya. Semua uang di peti itu disuruh menghabiskan, dibagi kepada yang hadir pengajian.
Gimana sekarang? Sekarang yang pengajian ngasih kiainya. Kalau Kiai Hasan Sepuh enggak, kiainya yang ngasih, yang hadir pengajian tadi itu. Enggak ada cinta dunia di hati. Enggak ada cinta dunia di hati. Saya dengar beliau atau anaknya beliau kalau masih ada uang di rumahnya itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kalau udah habis di rumahnya itu uang, udah dibagi, sedekahkan semua, baru bisa tidur dengan nyenyak. Gimana dengan kita? Kalau kita nggak ada uang nggak bisa tidur. Kalau ada uang, ngeliat tok aja uang itu udah senang kita. Kiai Hasan Sepuh alaihi rahmatullah. Dan yang menonjol juga dari beliau yaitu cintanya kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk kiai yang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Saya dapat cerita dari Kiai Haji Hasan Saiful Islam, cucu beliau alaihi rahmatullah. Ini sanadnya sangat dekat ya. Dari saya mendengar dari Kiai Haji Hasan Saiful Islam. Saiful Islam cucunya Kiai Hasan Genggong. Pernah Beb, katanya beliau, datang tamu kiai-kiai dari Pasuruan. Orang-orang Pasuruan terkenal di saat itu, zaman Kiai Hamid, banyak kiai-kiai, banyak orang-orang saleh, dan sampai sekarang Pasuruan Masya Allah kota santri. Datang rombongan naik mobil. Kebetulan yang sopirnya itu salah satu Habib, karena dia itu bukan figur ilmu, ibadah, dia kerja nyopir, maka dipanggil Ye. Sepakat ngantarkan rombongan itu ke Genggong, kemudian digenggong 1-2 jam, pulang lagi ke Pasuruan dengan ongkos sekian. Jadi berangkatlah mereka. Si Ye mungkin karena dia ke Genggong itu hanya kerja ngantarkan rombongan ini yang nyewa, tidak terlintas ikut ziarah ke Kiai Hasan Genggong, maka dia pakaiannya pakaian kerja, mungkin kaosan kalau sekarang, celana. Orang sampai ke Genggong, kata si Ye ini, saya tunggu di mobil. Nanti kalau selesai bangun nih saya. Enggak ikut ziarah ya? Enggak, saya kayak gini pakaiannya. Udah, selesai. Datanglah orang-orang ini ke rumah Kiai Hasan Genggong, salaman, duduk, salaman, duduk, salaman, duduk. Selesai semuanya duduk, Kiai Hasan Genggong ini menghitung jumlah si tamu itu. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. Si tamu itu menghitung kembali, dicek. Enggak Kiai, kita cuma ber-6. Oh, dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. Bingung orang-orang ini. Apa maksudnya Kiai ini? Kita cuma ber-6 kok kurang 1. Jawab lagi, enggak faham maksudnya Kiai. Enggak Kiai, kita cuma ber-6. Oh, kata aulia sholihin ya, banyak pakai isyarat. Kata aulia, hampir semuanya seperti itu wali itu. Hampir semuanya itu memberi isyarat. Karena al-kasyaf bicara tentang hal yang gaib. Kasyaf ini perlu adab, perlu akhlak, sehingga nggak bisa langsung-langsungan gitu, dengan isyarat. Dihitung lagi 6 kurang 1. Akhirnya ada yang paham. Mungkin maksudnya Kiai Iye sopir itu yang ke-7. Ini kalau nggak dipanggil Iye ini dihitung terus sama Kiai ini, kita nggak ngomong-ngomong. Sebentar Kiai. Iye, ayo. Masuk nanti. Sampean masuk Iye. Enggak. Pakaian saya kayak gini enggak pantas.
Enggak bisa, kalau ente enggak masuk kita dihitung terus kurang satu. Rupanya ente ini yang dimaksud kiai ini. Ya Allah, dipaksa, enggak bisa, tidak, harus. Udah ini dengan malu, pakaian yang kurang sopan, datang ke ulama dengan malu-malu masuk ke rumah kiai. Kata Syekhul Islam, ketika ini masuk ke rumahnya Kiai Hasan Genggong, berdiri Kiai Hasan Genggong, disambut ahlan wa sahlan wa marhaban, ini tamu mulia, ini tamu mulia. Iya, pakai celana, pakai kaos, ini tamu mulia. Didudukkan di sampingnya si Iya ini. Bingung, Iya ini malu, diam, didudukkan di sampingnya. Kiai Hasan Genggong waktunya habis dengan Iya ini, mengambil hatinya, tanya kabarnya. Tamu-tamunya ya dihibur, tapi kembali lagi ke Iya ini. Sedikit-sedikit tamunya kembali lagi ke Iya ini, dihormat, disenangkan, dikasih hadiah. Syahid bagaimana beliau seorang tokoh yang sangat hebat seperti itu, ya, menghormati, mengagungkan cucu Nabi yang figurnya bukan figur ilmu, bukan ahli ibadah, wah kata. Dan masya Allah Genggong terkenal ya, mahabbah ahlul bait, dan cucu beliau ada Non Abdul Jalil juga luar biasa cintanya kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan Kiai Hasan Genggong dengan Habib Husin Brani sangat indah karena satu zaman mereka. Bas Kiai Hasan Genggong meninggal duluan, wal Habib Husin Brani muammar, beliau panjang umur sampai 125 tahunan. Kiai Hasan Genggong insya Allah 100 tahun lebih juga. Habib Husin Brani lebih tua, lebih akhir meninggalnya 125 tahunan umur beliau. Pernah suatu saat Habib Husin ziarah ke Kiai Hasan Genggong, dan Kiai Hasan Genggong udah ngomong sama santrinya, khadimnya, kalau ada Habib Husin banguni saya, semacam itu. Habis nemu tamu, bisa dibayangkan ya bagaimana saat itu banyaknya tamu kepada beliau. Sampai sekarang makam beliau hampir tidak pernah sepi dengan orang ziarah. Selesailah menjamu tamu, menghormat tamu, udah capek, masuk istirahat. Baru istirahat, Habib Husin datang. Si santri kasihan sama Kiai. Mana Kiai? Oh, baru istirahat Habib. Oh, udah, biarin, jangan dibanguni. Kalau nanti bangun, bilang Habib Husin kirim salam. Oh iya Habib. Kesempatan gak disuruh banguni sama Habib. Pulang. Coba akhlak al-Habib Husin ya. Bukan beliau mentang-mentang Habib harus ditemoni. Akhlak ahlul bait ya. Ini sebagai contoh, wahai habaib, orang seperti Habib Husin yang terkenal wali min auliyaillah, menghormati kiai, menghormati ulama. Habib Husin baru keluar, Kiai Hasan Genggong bangun. Siapa yang datang nak? Habib Husin. Kiai marah, kenapa saya enggak ente banguni? Kan saya sudah pesan, banguni saya kalau Habib datang. Dia si santri ini langsung Kiai Hasan Genggong lihat akhlaknya. Lah Habib Husin akhlak, Kiai Hasan Genggong akhlak. Langsung bergegas, dokalnya dipanggil, ayo ke rumahnya Habib Husin. Enggak jadi istirahat. Habib Husin baru sampai rumahnya, Kiai Hasan Genggong sampai ke rumahnya Habib Husin. Loh, Kiai, iya Habib, al-afu, minta maaf Habib, tadi antum katanya ke rumah, memang santri saya ini kurang sopan, kurang adab, padahal udah saya pesenin Habib, kalau Habib datang saya dibanguni. Enggak apa-apa Kiai, sampean katanya baru istirahat, enggak apa-apa. Enggak Habib. Indah, luar biasa ya.
Habibnya akhlak, kiainya akhlak. Mudah-mudahan Allah menghidupkan akhlak ini di antara kita insyaallah. Tawadhu Kiai Hasan Genggong luar biasa. Ini mungkin menjadi penutup kisah yang saya tahu. Sayyidil Walid Al-Habib Ismail alaihi rahmatullah, ayah saya Habib Ismail pernah bercerita kepada saya. Pernah rombongan kiai dari Pasuruan datang ke Kiai Hasan Genggong. Di antara kiai-kiai itu Kiai Hamid. Kiai Hamid waktu itu masih muda. Belum nampak kekeramatannya dan kewaliannya. Masih banyak kiai-kiai sepuh di situ. Datang ke Kiai Hasan Genggong, disambut sama Kiai Hasan Genggong. Kiai, semua kiai-kiai Pasuruan itu mencium tangan Kiai Hasan Genggong. Mungkin faktor usia, Kiai Hasan Genggong lebih sepuh, atau faktor maqam, Allahu a'lam. Yang penting Kiai Pasuruan itu mencium tangannya Kiai Hasan Genggong dan diberikan sama Kiai Hasan Genggong. Diberikan. Sampai ke Kiai Hamid, salaman dipegang sama Kiai Hasan Genggong. Kiai Hamid, iya Kiai, saya minta izin mencium tangan sampean. Kiai Hamid masih muda. Kiai sepuh Pasuruan diberikan tangannya sama Kiai Hasan Genggong, mencium tangannya Kiai Hasan Genggong. Giliran Kiai Hamid yang masih muda, Kiai Hasan Genggong mau cium tangannya. Minta izin Kiai Hamid mencium tangan sampean di depan tamu, di depan santri, nggak malu. Oh jatuh derajat saya, nggak ada. Tawadhu mereka. Mereka menganggap dirinya manusia yang paling jelek. Semua wali itu seperti itu. Kiai Hamid nggak bisa bicara, nggak berani menolak. Diberikan tangannya Kiai Hamid, dicium sama Kiai Hasan Genggong, tangannya Kiai Hamid yang masih muda saat itu di depan semua tamu. Tapi lihat gimana Kiai Hamid membalas. Setelah duduk, semua duduk, Kiai Hasan Genggong duduk, tamu duduk, Kiai Hamid mendatangi Kiai Hasan Genggong, kata abah saya, dengan merangkak. Bingung Kiai Hasan Genggong, mau apa ini Kiai Hamid? Kiai nopo, ini apa Kiai Hamid? Minta izin, minta ridho, mencium kaki sampean. Balasnya nyium kaki ini. Kiai Hasan Genggong minta izin cium tangannya Kiai Hamid. Kiai Hamid minta izin cium kakinya Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong nggak bisa nolak. Tadi dikasihkan sama Kiai Hamid. Diciumlah kaki Kiai Hasan Genggong oleh Kiai Hamid. Akhlak. Kita haus melihat akhlak yang seperti itu ya di ulama-ulama kita. Mudah-mudahan barokah Kiai Hasan Genggong, barokah Kiai Hamid, barokah Habib Husin, barokah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, barokah awliya salihin. Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mentauladani mereka. Ini ibadahnya, ini akhlaknya, ini rahmatnya, ini tidak kosongnya dari cinta dunia. Ini cintanya kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang kita ketahui dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.